Pemakzulan yang diajukan masyarakat sipil dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI kini muncul somasi dari jaringan Advokat Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI. Mereka meminta Wapres Gibran untuk mundur dari jabatannya dalam tempo 7 hari. Di satu sisi, isu pemakzulan dan somasi dinilai syarat unsur politik. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bersama Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Bapak Andi Azwani. Ya, Bapak Andi Azwani, terima kasih atas waktunya untuk Jawapos TV. Ya, terima kasih Mbak Nabila, Mas David, Andi Azwan. Ya. Semangat Mbak, Mas. Baik Pak Andi. Ya, baik Pak Andi. Langsung saja, bagaimana Pak Andi melihat isu pemakzulan dan somasi yang ditujukan kepada Wapres Gibran? Apakah memiliki kekuatan secara konstitusional? Kalau kita melihat apakah relatif dan konstitusional, hak sebagai masyarakat Indonesia sah-sah saja mengajukan keberatan dan sebagainya itu langsung ke DPR dan MPR. Ya, itu merupakan hak konstitusi sebagai masyarakat, ya. Kalau bicara konstitusi sebagai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar itu perlu dikaji lagi gitu loh. Tapi ini tahap yang bagus karena apa? Ya, menggunakan haknya sebagai rakyat untuk menyatakan pendapat berkeberatan dengan yang dikatakanlah pemakzulan dari Mas Gibran sebagai wakil presiden. Dan itu tentu saja lebih baik daripada turun ke jalan dimobilisir sehingga terjadi yang inkonstitusional, tindakan inkonstitusional, dan juga menciptakan kegaduhan-kegaduhan kepada Republik ini. Jadi sah-sah saja, tinggal sekarang bagaimana suratnya itu diajukan ke Sekretaris Dewan ya, DPR RI, ya. Silakan saja, kan seperti halnya sama dengan Purnawirawan TNI ya, yang merasa tidak puas ya dengan keberadaan dari Mas Wapres ini secara konstitusional sudah dilantik sebagai wakil presiden, sedang berjalan bersama Pak Presiden Pak Prabowo, dan ini dengan acuan-acuan maupun dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang saya rasa itu tidak masuk akal menurut saya. Karena itu sudah selesai secara politik ya, dan sudah melahirkan hasil dari produk politik, yaitu adalah Presiden Republik Indonesia dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia. Begitu Mbak. Ya Pak Andi, di satu sisi ada yang mengatakan pencalonan Gibran sebagai Wapres memanfaatkan celah hukum Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Pak Andi melihat hal ini? Iya, itu kan alasan yang dicari-cari oleh mereka, mencari celah-celah untuk membenarkan apa yang mereka maksudkan. Ya, ini kan suatu hal yang saya bilang hal yang mustahil buat saya gitu. Memang tidak mustahil kalau secara undang-undang, karena dalam demokrasi itu ada undang-undang yang juga mengangkat dan memberhentikan seperti itu. Tapi konteksnya ini kalau kita lihat apa urgensinya gitu loh. Karena selama ini Mas Gibran sebagai wakil presiden membackup betul ya tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo ketika Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia itu tidak ada di Indonesia. Dan Mas Gibran itu sendiri dalam melakukan tugas-tugasnya itu ya tidak melampaui tupoksinya dia gitu sebagai wakil presiden ya. Karena Mas Gibran itu akan bekerja sebagai wapres itu memang kalau ada instruksi dari Pak Presiden ya. Dan kalau dalam undang-undang setiap presiden itu berkunjung ke luar negeri, ya memang sebagai penanggung jawabnya itu adalah wakil presiden. Tinggal bagaimana koordinasi itu atas arahan dari Pak Presiden dapat dilaksanakan tugas-tugas para pembantu presiden, menteri dan lain sebagainya, badan-badan dan lain sebagainya. Sehingga orkestrasi itu tetap di tangan Pak Presiden dan pelaksana tugasnya adalah Pak Wakil Presiden, yaitu Mas Gibran. Menurut Pak Andi sendiri, apa urgensi dan motif di balik somasi ini terhadap Pak Wapres? Kalau misalnya ada tim pembela demokrasi Indonesia itu, sebetulnya ini orang-orang yang memang waktu kontestasi Pilpres itu berpihaknya sudah jelas gitu. Standingnya sudah jelas dia di pihak mana. Yang jelas bukan di pihaknya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu.
Ya, jadi inilah rangkaian-rangkaian yang kita ciptakan dari ijazah, ujungnya itu ada pemakzulan gitu loh. Jadi berusaha mencari celah-celah itu ya, dengan kembali lagi mengungkit-ungkit yang namanya hasil produk MK 90 itu sudah jelas ya, saya katakan sudah jelas, itu sudah selesai ya. Adanya juga MK-MK ya, kemudian Pak Usman itu diberhentikan sebagai ketua dan dia legowo untuk menerima. Ketika di challenge ya di PT UN itu kan dibatalkan. Dia tetap sebagai anggota dari MK gitu loh. Jadi sebenarnya sudah selesai secara produknya itu. Ini kan produk politik gitu loh. Kalau ada yang mengkaitkan lagi dan membuka-buka lagi ya dengan alasan seperti itu, ya sorry to say lah saya bilang. Tunggu aja 2029. Begitu Mbak, Mas David. Kalau begitu menurut pandangan Pak Andi, bagaimana sikap Gibran selama ini dalam merespon kritik yang begitu banyak ya dari publik atau tuduhan pelanggaran etika dalam proses pencalonannya? Anjing menggonggong kafilah berlalu aja, fokus pada pekerjaan yang telah diberikan oleh Pak Presiden dalam mewujudkan asta cita yang merupakan harus dipenuhi, dia dituntaskan dalam sebelum 2029 ini ya. Semua program-program populis beliau seperti contohnya MBG, makan siang, makan bergizi gratis, sekolah rakyat ya, koperasi merah putih dan sebagainya itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan arahan dari Pak Presiden itu. Kalau mereka melakukan itu ya kita anggap adalah riak-riak dari demokrasi. Asal jangan membuat makar untuk pemerintahan ini. Begitu Mbak. Ya, menurut Pak Andi sendiri apakah Gibran perlu menanggapi secara terbuka somasi yang dilayangkan kepadanya atau membiarkan proses berjalan secara hukum? Mereka memberikan somasi itu kemana? Mereka memberikan somasi itu ke DPR MPR. Kalau ke DPR MPR nggak perlu lah Mas Gibran itu menanggapi hal itu gitu loh. Apa haknya dia gitu loh mengancam atau mensomasi Mas Gibran untuk memberikan jawaban dalam 7 hari atau memerintahkan dia untuk mundur secara legowo. Saya kembalikan lagi di mana urgensinya gitu loh. Dia mesti membaca juga pasal 7A, 7B itu seperti apa gitu loh. Ya apakah dia berkhianat kepada negara? Apakah dia korupsi? Ya kan tidak ada. Ada apa yang mendukung hal itu gitu loh, yang sebagai alasan utama untuk memakzulkan Mas Gibran itu. Dan hubungan Mas Gibran ya dengan Pak Presiden itu, Pak Prabowo itu kan mulus-mulus saja, nggak ada masalah kok itu. Apakah ada keberatan dari Pak Presiden? Kan tidak ada juga keberatan dari Presiden gitu loh. Cuma yang saya lihat ini adalah biasalah banyak yang genit-genit gitu, mengintip-intip siapa tahu saya bisa mengganti Mas Gibran. Jadi kalau kita lihat itu artinya waduh, jangan-jangan ini selama ini ada juga bohir-bohir yang mengincar ya jabatan Wapres ini dengan proksinya si A misalnya. Seperti itu gitu loh Mbak. Kalau begitu Pak Andi, bagaimana seharusnya lembaga DPR dan MPR menyikapi pemakzulan dan somasi dari sejumlah unsur masyarakat? Iya, pertama-tama sih saya ini agak bagus ya dibandingkan kayak misal tahun 98 itu menggunakan kekuatan-kekuatan dari bawah gitu ya. Dan ini memberikan surat kepada DPR dan MPR, yaitu hak konstitusi dari rakyat yang oleh mereka ya. Jadi MPR DPR harus menjawab karena Undang-Undang MD3 itu semua surat-surat yang masuk memang harus dijawab gitu. Nah, kan kemarin sudah dikatakan oleh wakil MPR kan mengatakan bahwasannya itu sedang dikaji oleh tenaga ahli gitu loh. Nah, harus siap-siap menerima lah gitu loh. Kalau misalnya memang ditolak ya itu jangan memaksakan kehendak akan turun ke jalan atau akan mendudukan MPR DPR. Ini lain ceritanya waktu zaman reformasi loh. Ini adalah pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia ya dengan mendapatkan 58% dari seluruh suara yang ada gitu loh. Ini artinya masyarakat Indonesia mempercayai betul ya pemerintahan Republik ini kepada Bapak Presiden Prabowo dan Mas Wapres, Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya tinggal begini saja ya. Jadi kita ini sebetulnya
ada anasir-anasir di luar itu ingin mencoba ya mengadu domba anak-anak bangsa ini sehingga menimbulkan suatu chaos dan keuntungan kepada mereka itu, ya kan? Saya selalu mengatakan ada invisible hand yang bermain di sini. Nah, caranya adalah bagaimana untuk menangani itu? Ya kita harus bersatu, guyup dan rukun gitu loh. Ya, itu hak lah untuk mereka mengajukan surat pemakzulan kepada DPR dan MPR yang memang harus berproses. Ya kalau dijawab nanti ini tidak perlu, tidak ada urgensinya, ya jangan melakukan dan memaksakan kehendak seperti itu. Itu aja, Mas. Baik, terima kasih Pak Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Terima kasih dan sampai jumpa Pak. Terima kasih.